mendengarkan Tuhan Yesus. Maria memberi yang terbaik. Maria peduli dengan Yesus dan menemani Yesus yang bertamu ke rumahnya. Itulah teladan orang yang rendah hati. Maria tidak merasa lebih hebat, tidak juga lebih baik dari Marta. Maria ambil bagian yang bisa ia kerjakan. Maria tidak banyak menuntut. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 4 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Fransiskus dari Assisi. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih setia, Engkau telah memanggil Santo Fransiskus untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi manusia. Semoga kami mampu mengikuti putramu dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama Santo Fransiskus dari Assisi. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Fransiskus Assisi lahir di Assisi tahun 1182. Setelah melewati masa mudanya yang tak terpuji, ia bertobat dan meninggalkan seluruh harta kekayaan orang tuanya, serta menghayati kemiskinan agar disatukan secara lebih sempurna dengan Kristus. Fransiskus menghidupi dan mengajarkan kasih Allah. Setelah mengumpulkan rekan-rekannya pada masa awal, Fransiskus memperkenalkan diri kepada Paus Innocentius III. Paus secara lisan menerima pengajaran pertobatan Fransiskus yang dirangkum dalam moto Pace e Bene,
damai, dan sejahtera yang bertujuan mendamaikan berbagai kelas sosial. Kelompok ini menyebut sebagai saudara-saudara Dina. Fransiskus membaktikan hidupnya dalam doa dan keheningan sampai ia menerima tanda pengalaman mistik berupa stigmata di Gunung Verna. Ia mengarang Kidung Saudara Matahari sebagai bentuk sapaan kepada segala ciptaan dan syukur kepada Sang Pencipta. Pandangan hidup yang optimis ini menjadikan Santo Fransiskus Assisi saudara bagi seluruh ciptaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kemarin kita diajak untuk merenungkan untuk mencintai sesama, hari ini kepada kita diperlihatkan bagaimana kita mencintai Tuhan Allah kita. Cara terbaik untuk mencintai Tuhan adalah mendengarkan Dia seperti yang dilakukan oleh Maria. Duduk di dekat kaki Yesus, layaknya seorang murid. Maria melakukan apa yang diinginkan Bapa, dengarkanlah Dia. Sesungguhnya mendengarkan adalah hal pertama yang Tuhan inginkan dari kita. Hukum cinta kasih didahului dengan perkataan, dengarkanlah hai orang Israel. Dengan demikian, tindakan yang kita ambil berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak diri kita manusia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena itu, kita diajak untuk belajar dari pribadi Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memberi diri untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Maria memberi yang terbaik. Maria peduli dengan Yesus dan menemani Yesus yang bertamu ke rumahnya. Itulah teladan orang yang rendah hati. Maria tidak merasa lebih hebat, tidak juga lebih baik dari Marta. Maria ambil bagian yang bisa ia kerjakan. Maria tidak banyak menuntut. Kepedulian Maria ditunjukkan nyata dengan duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Suatu sikap yang berani meluangkan waktu, pekerjaan hanya untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Tuhan berbicara bisa melalui apa saja yang ada di sekitar kita. Maka Santo Fransiskus Assisi sudah mengajari kita untuk menyadari hal ini. Fransiskus melihat Tuhan ada di alam semesta yang dekat dengan kita. Maka mari kita bersama memuliakan Tuhan dengan tidak merasa diri kita lebih. Kita diajak untuk peduli dengan alam sekitar kita. Alam yang adalah gambaran kemahakuasaan Tuhan yang nyata kita terima. Relasi baik dengan alam akan melahirkan hidup kita ini penuh sukacita dan berkat. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk meladan Bunda Maria. Diajak untuk meladan Maria yang duduk dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan sabdanya. Dan Fransiskus Assisi juga mengajak kita semua untuk mendengarkan sabdanya lewat sesama kita, lewat apapun dalam kehidupan kita. Marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya. Ya Tuhan, semoga firman-Mu selalu menjadi pelita dalam hidupku. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya.
kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal, saudara. Mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, 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 haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah dunia menjadi keluarga, bersatu dalam cinta, tempat hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, 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 haleluya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.